Hai, waktu SMA saya pernah membaca buku agama dan buku tersebut membuat saya sangat religius sampai memutuskan untuk mempelajari agama lebih dalam. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa bukti tentang keberadaan Tuhan itu sangat jelas dan tidak terbantahkan. Kita hanya perlu melihat manusia dengan segala kompleksitasnya. Hal yang kompleks pasti mempunyai perancang, seperti jika kita menemukan jam tangan di tengah hutan atau menemukan lukisan di padang pasir. Jam tangan itu sangat kompleks dan sangat rumit, tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang merancangnya atau membuatnya. Sama halnya dengan manusia, makhluk hidup lain, dan alam semesta, semuanya itu sangat kompleks, makanya butuh perancang. Dan yang merancangnya adalah Tuhan. Argumen ini biasa disebut sebagai teleologi dan sangat populer di kalangan orang religius. Mereka menganggap bahwa ini adalah bukti nyata tentang keberadaan Tuhan dalam agama mereka. Namun tentunya argumen ini mempunyai cacat logika. Simak video ini sampai habis, oke? Alam semesta ini, khususnya bumi, berada di kondisi yang sangat cocok untuk dihuni makhluk hidup. Jaraknya tidak terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya tidak terlalu dingin, dan tidak terlalu dekat dengan matahari, sehingga suhunya bisa sangat panas. Semua terlihat teratur, dan makhluk hidup juga terlihat sangat kompleks. Ditambah segala hal yang kompleks di sekeliling kita, seperti komputer, jam tangan, gelas, HP, dan lain sebagainya, memang semua itu mempunyai perancang atau ada orang yang membuatnya dan menciptakannya. Jadi, sangat wajar jika kita juga menganggap bahwa alam semesta kemudian manusia itu mempunyai perancang, yaitu Tuhan. Cacat logika yang pertama dari argumen ini adalah false analogy atau analogi yang salah. Manusia dan jam tangan bukanlah hal yang sama. Manusia adalah makhluk biologis yang dapat berkembang biak, sementara jam tangan hanya sekumpulan mesin yang berinteraksi satu sama lain. Meskipun keduanya itu mempunyai persamaan, yaitu kompleksitas, namun tetap saja sangat banyak perbedaan yang membuatnya itu tidak cocok untuk disandingkan satu sama lain. Dengan memahami bagaimana biologi bekerja, khususnya evolusi, kita bisa melihat bahwa kompleksitas dapat muncul dari proses alamiah. Mutasi genetik dan seleksi alam adalah mekanisme di alam yang dapat membuat makhluk hidup itu terlihat sangat kompleks. Dan hal ini bisa terjadi meski kita tidak melibatkan sosok Tuhan di dalamnya. Cacat logika yang selanjutnya tentang argumen teleologi ini adalah jika kita mengklaim bahwa segala sesuatu yang kompleks itu harus mempunyai perancang, bagaimana dengan Tuhan? Siapa yang merancang atau mendesain atau menciptakan Tuhan? Perancang pasti selalu lebih kompleks dari rancangannya. Komputer itu kompleks sehingga manusia harus lebih kompleks dari komputer. Maka Tuhan harus lebih kompleks dari manusia dan entitas yang merancang Tuhan harus lebih kompleks lagi. Tentunya ini menimbulkan cacat logika infinite regress atau kemunduran yang tidak terbatas. Orang religius biasa merespon dengan mengatakan Tuhan itu selalu ada, tidak diciptakan, tidak berawal, dan tidak berakhir. Tentunya ini adalah jawaban pemalas, karena jika ditanya lagi kenapa mereka bisa mengambil kesimpulan itu, maka mereka akan merujuk ke kitab suci. Dan jika ditanya mengapa mereka percaya kitab suci itu benar, ya karena kitab suci harus diimani dan pasti benar. Atau simpelnya, kenapa kitab suci itu benar? Karena saya yakin bahwa itu benar. Jika kita berani menarik kesimpulan bahwa Tuhan itu abadi, tidak diciptakan, tidak berawal, dan tidak berakhir, maka tidak ada salahnya jika ada orang yang mengatakan bahwa alam semesta itu juga abadi, tidak diciptakan, tidak berawal, dan tidak berakhir. Kesimpulan ini pasti menemui kebuntuan karena tidak benar-benar menjawab pertanyaan dari mana alam semesta berasal atau dari mana Tuhan itu berasal. Hal yang sering terlupakan adalah jika tubuh manusia ini memang dirancang oleh Tuhan yang Maha Mengetahui atau Maha Cerdas, mengapa ada sangat banyak masalah dalam tubuh manusia? Ada sangat banyak orang yang terlahir cacat. Tubuh manusia sangat rentan terhadap penyakit, tulang manusia sangat mudah patah jika terjatuh, ada organ tubuh yang tidak mempunyai fungsi apa-apa. Ditambah kegagalan fungsi organ dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Bumi ini juga tidaklah dirancang secara baik, karena ada bagian di bumi ini yang bahkan tidak cocok dihuni makhluk hidup. Bencana alam dapat terjadi di mana-mana, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Jika alam semesta ini dirancang oleh entiti super cerdas seperti Tuhan, pasti dia dapat membuat rancangan yang lebih baik. Kita mempunyai kecenderungan melihat segala sesuatu itu hanya dari sudut pandang manusia. Kita melihat ada jam tangan di padang pasir dan mengambil kesimpulan bahwa jam tersebut pasti ada yang membuatnya, karena kita sering melihat, menjumpai, dan mengobservasi orang yang membuat jam tangan, dan kita tahu dengan pasti bagaimana proses pembuatan jam tangan tersebut. Beda halnya dengan benda-benda lain di alam semesta ini, seperti pohon, hewan, dan lain sebagainya. Kita seharusnya tidak langsung menarik kesimpulan bahwa hal-hal tersebut juga diciptakan oleh
Tuhan, karena kita tidak pernah melihat atau mengobservasi sosok Tuhan yang menciptakannya. Alam yang tidak mempunyai kesadaran juga dapat menciptakan hal indah dan sangat kompleks. Ini tidak berarti suatu hal itu indah atau kompleks maka harus ada yang mendesain atau merancangnya. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.